Hai, selamat datang di channel alur cerita film di Sadeva Review. Pada video kali ini, Sadeva Review akan menjelaskan alur cerita dari film yang berjudul Mad Max, Fury Road, yang rilis pada 2015 lalu. Film ini bercerita mengenai kehidupan manusia di saat bumi mengering dan kehabisan air. Film ini disutradarai oleh George Miller, dibintangi oleh Tom Hardy, Charlize Theron, dan Nicholas Hoult. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Mad Max, Fury Road. Semoga kalian menikmati. Jauh di masa depan, di mana dunia sudah hancur karena ulah manusia dan keadaan alam yang berubah secara drastis. Kondisi ini membuat banyak orang lahir dalam keadaan cacat. Di saat air kian langka, manusia yang bertahan rela saling membunuh demi mendapatkan air. Di siang hari yang terik, seorang pria yang bernama Max berusaha kabur dari kejaran pasukan War Boys. Karena kalah jumlah, Max pun berhasil ditangkap. Max dibawa ke dalam markas musuh, di sana dia digunduli. Mereka menangkap Max untuk diambil darahnya sebagai donor darah pasukan yang terluka. Saat musuh lengah, Max mencoba untuk kabur. Dia berlari menelusuri lorong-lorong gua dan dikejar beberapa War Boys. Max terus berlari hingga sampai di ujung gua. Dia melihat bukit bebatuan yang tinggi, di mana di atasnya terdapat banyak tanaman yang subur. Max melompat dan bergelantungan di kren, namun akhirnya dia bisa kembali ditangkap. Keesokan harinya, di markas War Boys yang bernama Citadel, terlihat seorang komandan perang War Boys yang bernama Furiosa bersiap-siap masuk ke dalam truk yang bernama War Rig untuk mengambil suplai minyak dan senjata di markas koloni mereka. Sang pemimpin Citadel yang bernama Immortan Joe kemudian muncul, memberikan sambutan dan mempersiapkan pasukan War Boys untuk menemani Furiosa menjalankan misi kali ini. Di sini, para War Boys menyembah Joe selayaknya dewa yang menjanjikan akan memasukkan mereka ke dalam surga jika mau berperang bersamanya. Di bawah, ribuan rakyat antusias mengikuti pidato, karena setelah Joe selesai berpidato, dia membuka keran pipa raksasa dan mengguyur rakyatnya dengan air. Citadel memiliki sumber air yang diambil dari perut bumi, orang-orang pun berebutan mengambil air itu. Beberapa saat kemudian, Joe kembali menutup keran dan memerintahkan War Rig untuk segera berangkat. Rombongan itu pun mulai berjalan menelusuri jalanan yang tandus menuju Gastown untuk mengambil bahan bakar. Sementara itu, di dalam Citadel, Max mulai diambil darahnya untuk mengobati War Boys yang sakit. Di jalanan, bukannya berjalan lurus menuju Gastown, Furiosa malah membelokkan War Rig menuju tempat antah berantah. War Boys yang mengawalnya pun bingung. Mereka bertanya kenapa Furiosa membelokkan kendaraan. Furiosa pun menjawab kalau dia akan menjalankan misi rahasia yang lebih penting. Para War Boys yang ada di sana pun percaya dan menuruti keinginan Furiosa. Di dalam Citadel, Joe yang sedang memeriksa air susu yang diperah dari Milk Motors, diberitahu oleh salah satu anaknya kalau Furiosa bergerak tidak sesuai perintah. Joe yang curiga lalu berlari menuju ruangan tempat istri-istrinya berada, dan ternyata benar, semua istri Joe kabur bersama Furiosa karena muak hanya dijadikan budak untuk berkembang biak saja. Joe pun marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Furiosa. Di ruangan lain, salah satu War Boys yang bernama Nux terlihat sedang mendapatkan donor darah dari Max. Nux terkejut mendengar suara genderang perang, melihat semua orang dengan antusias berlari untuk ikut berperang membuat Nux juga ingin ikut, karena Joe menjanjikan surga bagi War Boys yang tewas di peperangan. Dengan kondisi sedang sakit dan membutuhkan banyak donor darah, Nux memaksa untuk ikut pergi mengejar Furiosa. Awalnya, Nux dilarang untuk pergi karena dia sedang sakit, namun Nux memaksa dan berniat membawa Max sebagai pendonor darahnya untuk dibawa ke medan pertempuran. Karena melihat kegigihan Nux, atasannya pun setuju. Rombongan War Boys pun dengan semangat pergi mengejar Furiosa yang berkhianat. Rombongan itu dipimpin langsung oleh Immortan Joe. Terlihat Nux mengendarai mobilnya dengan membawa Max yang diikat di depan mobil. Jauh di depan, Furiosa melihat flare gun ditembakkan di langit. Hal itu menandakan pasukan Citadel memanggil bala bantuan, pasukan Gastown, dan pasukan Bullet Farm. War Boys yang bersama Furiosa pun bingung melihat hal itu, namun hal itu tidak membuat Furiosa gentar. Dia terus menjalankan kendaraannya pergi menjauh. Di tempat itu, Furiosa dan pasukannya dikepung rombongan Buzzard, geng landak gurun yang ingin menjarah mereka. Pasukan Buzzard berhasil melumpuhkan beberapa War Boys, anak buah Furiosa, sampai-sampai Furiosa turun tangan menembaki rombongan Buzzard itu.
Di saat yang sama, pasukan Joe pun berhasil mendekati rombongan Furiosa. Nux yang ada di depan ikut menghajar pasukan Buzzard. Para War Boys sangat senang berperang karena jika mereka mati dalam peperangan, mereka percaya akan langsung masuk ke dalam surga. Nux mencoba mendekati truk dan berniat menangkap Furiosa hidup-hidup. Terlihat salah satu istri Joe yang bersembunyi di kolong truk ketakutan. Sementara itu, para War Boys sibuk bertempur melawan satu kendaraan Buzzard yang tersisa, dan akhirnya kendaraan Buzzard itu pun berhasil dihancurkan. Di saat Nux akan kembali mendekati truk, ternyata di hadapan mereka terdapat badai pasir yang sangat besar. Furiosa tetap menjalankan truknya masuk ke dalam badai pasir diikuti rombongan pasukan Joe di belakang. Max berhasil meloloskan diri, namun lengannya masih terikat rantai yang berisi selang darah yang masuk ke dalam tubuh Nux. Mereka pun ikut masuk ke dalam badai pasir yang dahsyat. Di dalam badai pasir, Nux kembali mencoba mendekati Furiosa. Sementara di depan, Furiosa menyenggol salah satu kendaraan musuh dan membuatnya terpental masuk ke dalam pusaran badai yang sangat kuat hingga mobil itu pun terangkat dan hancur. Di sana, Max melihat Nux yang melepas selang-selang bensin. Nux berniat bunuh diri dengan meledakkan mobilnya untuk menghentikan Furiosa. Max pun berusaha mencegahnya, dan saat Nux akan meledakkan diri, Max berhasil mencegahnya. Namun akhirnya, mereka berdua tertabrak truk Furiosa dan terpental. Keesokan harinya, Max kembali siuman di antara tumpukan pasir. Dia masih hidup, tetapi lehernya masih terikat rantai. Max melepas selang darah dan berjalan mendekati Nux yang pingsan. Max pun kesulitan saat melepas rantai yang terikat di lengan Nux. Max menemukan sebuah pistol, namun pistol itu rusak karena terkena badai sebelumnya. Dari kejauhan, Max melihat truk milik Furiosa yang berhenti. Dia pun bergegas membawa Nux ke sana. Max mendekati truk itu dengan membawa Nux di pundaknya. Di sana, Max melihat beberapa wanita sedang mandi. Mereka adalah istri-istri Joe yang kabur. Sambil menodongkan pistol, Max menyuruh salah satu wanita untuk mendekat dan memberinya air. Max pun dengan lahap meminum air tersebut. Cipratan air membuat Nux kembali sadar. Max lalu meminta wanita yang lain membawakan pemotong besi kepadanya. Di saat Max lengah, Furiosa melompat dan menyerang Max. Terjadi pertarungan antara Max dan Furiosa. Furiosa berusaha mengambil pistol Max, dan Nux bekerja sama mencegahnya. Max pun berhasil mengunci Furiosa dan merebut pistolnya. Dari jauh, Max melihat rombongan Joe yang masih mengejar mereka. Nux langsung dilempar ke atas truk. Sesampainya di atas truk, rantai di lengannya tersangkut dan misi itu pun langsung gagal. Seketika, Su pun kembali melaju dan menyerang Furiosa. Dia berhasil merusak kemudi truk milik Furiosa dan membuatnya menabrak bebatuan. Namun, akibatnya salah satu wanita terjatuh dari truk. Su yang kaget pun membelokkan kendaraannya hingga terbalik. Di dalam truk, para wanita menyuruh Max untuk kembali dan menyelamatkan teman mereka yang terjatuh. Namun Max menolak karena dia melihat wanita itu tewas. Di belakang, Joe semakin murka melihat salah satu istrinya tewas. Dia menyuruh sepasang pengendara motor untuk mengejar Furiosa. Di depan, karena mesinnya kepanasan, Furiosa terpaksa menghentikan kendaraannya. Salah satu wanita yang ketakutan berlari hendak kembali ke pangkuan Joe, namun Furiosa berhasil menembak anak buah Joe yang hendak mendekati mereka. Wanita itu histeris karena dia putus asa dan sadar mereka tidak akan bisa lari dari Joe. Jauh di belakang para pasukan, Joe akhirnya berhasil melewati bukit bebatuan. Saat sedang berkendara, Max bertanya pada Furiosa kemana mereka akan kabur. Furiosa menjawab kalau dia akan mengajak para wanita menuju sebuah tempat yang bernama Green Place, di mana di sana masih terdapat air dan tanaman yang tumbuh subur, dan dijaga oleh suku yang bernama Many Motors. Furiosa lalu menyuruh salah satu wanita memeriksa bagian belakang, sementara dirinya akan memperbaiki beberapa bagian truk yang rusak. Saat sedang memeriksa bagian belakang, wanita itu melihat Nux yang sedang menangis ketakutan. Nux takut dia tidak akan bisa masuk surga karena gagal menjalankan misi. Wanita itu lalu menenangkan Nux dan berkata kalau apa yang Joe katakan pada Nux adalah kebohongan. Joe bukanlah Tuhan, dia tidak berhak menentukan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang tidak. Nux pun terdiam mendengar hal itu. Malam harinya, Furiosa dan yang lain melewati tanah berlumpur dan membuat truk mereka terjebak. Max kemudian memasang beberapa peledak dan kembali menjalankan truknya.
Di belakang, beberapa kendaraan musuh hancur terkena jebakan dan beberapa lainnya tersangkut di tanah yang berlumpur. Mereka pun terhenti. Adik Joe yang bernama Ballet Former, yang menaiki kendaraan beroda tank yang bisa berjalan di tanah berlumpur, berniat maju sendirian mengejar Furiosa. Di depan truk, Furiosa kembali terjebak lumpur. Di belakang mereka, Ballet Former terlihat mulai mendekat. Nux memberitahu Max kalau dia akan membantu mengikat tali ke pohon agar truk bisa kembali berjalan. Furiosa lalu mengarahkan senjata sniper ke arah Ballet Form. Dia berhasil meledakkan lampu sorot di mobil itu dan membuat Ballet Form buta. Di depan, Max berhasil mengikatkan tali di pohon, sementara di belakang Ballet Form dan pasukannya kian mendekat. Nux berusaha menggerakkan truk dengan menarik tali yang terikat ke pohon, truk pun berhasil digerakkan kembali. Setelah truk berhasil lolos dari tanah berlumpur, truk itu kehabisan bensin. Max kemudian membawa beberapa peralatan, berniat menghajar si Ballet Form sendirian untuk merebut bensin dan senjata mereka. Max berkata kalau dia tidak kembali lagi, maka Furiosa harus pergi meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, di saat Nux sedang mengisi truk dengan bensin yang tersisa, dari jauh terdengar ledakan keras. Beberapa saat kemudian, terlihat sesosok manusia mendekati mereka. Itu adalah Max, yang membawa setir dan berbagai persenjataan. Mereka pun kembali berjalan melewati lembah tandus yang dipenuhi pohon-pohon mati dan burung-burung gagak. Siang harinya, saat sedang berkendara melewati gurun yang tandus, Max bertanya bagaimana bisa Furiosa yakin tempat seperti Green Place itu ada. Furiosa lalu menjawab kalau dia berasal dari sana, dia diculik saat masih kecil. Beberapa saat kemudian, di tengah jalan, Furiosa melihat sesuatu yang aneh. Furiosa pun mengenalinya, mereka lalu mendekati tempat itu. Di tempat itu, Furiosa berteriak kalau dia adalah anak suku asli Green Place, dia mencari para Many Motors. Tiba-tiba, muncul beberapa pengendara motor mendekati Furiosa, mereka adalah para wanita yang terlihat sudah tua. Salah satunya memeluk Furiosa dan mengenali Furiosa yang dulu diculik penjahat saat masih kecil. Para Many Motors bertanya dengan siapa Furiosa datang ke tempat itu. Furiosa lalu memperlihatkan beberapa orang yang ikut dengannya. Furiosa berjanji akan membawa mereka menuju Green Place, karena di sana mereka akan aman. Mendengar hal itu, salah satu Many Motors menjawab kalau Green Place telah musnah, tanahnya teracuni hingga gersang. Furiosa pun sadar kalau semalam dia melewati tempat itu, di mana terdapat banyak batang pohon yang mati dan burung-burung gagak. Mengetahui fakta kalau Green Place telah musnah, Furiosa pun kecewa dan terduduk lemas, dia tidak tahu harus pergi kemana lagi. Malam harinya, saat sedang istirahat, Furiosa berkata kepada Max kalau dia berniat ingin menyeberangi lautan garam yang ada di depan mereka, siapa tahu mereka akan menemukan sebuah tempat yang memiliki air dan bisa ditinggali. Dengan bensin yang mereka miliki saat ini, jika menggunakan motor, mereka akan bisa berkendara selama 160 hari ke depan. Furiosa memberi Max salah satu motor, dia mempersilahkan Max jika ingin ikut bergabung. Namun Max menolak, dia memberitahu Furiosa kalau perjalanannya akan sia-sia, karena tidak ada apa-apa di sana. Max memberitahu kalau Furiosa akan kehabisan bekal dan tewas di tengah jalan. Namun tekad Furiosa sudah bulat karena tidak ada jalan lain lagi. Siang harinya, Max melihat dari jauh rombongan Furiosa yang sedang menelusuri lautan garam yang sangat luas. Max yang kasihan lalu mengejar Furiosa dan yang lainnya. Sesampainya di sana, Max memberitahu Furiosa kalau perjalanan ini sia-sia, satu-satunya harapan mereka adalah kembali ke Citadel, karena Citadel memiliki stok air yang melimpah dan bukit yang ditumbuhi pepohonan di atasnya. Max mengajak yang lain merebut Citadel dari tangan Joe. Max menyebut kalau misi ini jauh lebih masuk akal daripada menyeberangi lautan garam yang tidak ada habisnya. Semua orang pun setuju dengan rencana Max ini. Singkat cerita, di saat Joe dan pasukannya sedang beristirahat, dia melihat rombongan Furiosa bergerak kembali menuju Citadel. Mereka pun bergegas mengejar rombongan Furiosa itu. Di tengah jalan, mesin truk Furiosa mengalami kerusakan. Dia pun menyuruh Nux untuk memperbaikinya. Di belakang, pasukan musuh sudah semakin mendekat. Mereka menembaki truk dengan pengait agar truk melambat. Max pun bergerak ke belakang, memotong rantai-rantai yang menarik truk. Dari atas datang rombongan musuh yang bergelantungan. Max dan yang lain pun berusaha bertempur mempertahankan diri. Max sempat tertembak oleh musuh, sementara itu salah satu wanita berhasil direbut oleh Joe. Di dalam truk,
Furiosa menyuruh Nux menyetir karena dia akan keluar dan melompat ke mobil yang dinaiki Joe yang saat ini ada di depannya. Sementara itu di belakang, setelah Max berhasil menghabisi para personil organ tunggal, dia pun lompat dan bergelantungan di truk di depannya. Di bagian depan truk, salah satu wanita keluar dan meminta anak buah Joe menjemputnya. Wanita itu akhirnya berhasil masuk ke mobil yang dikendarai oleh Joe. Di saat anak buah Joe akan mengambil wanita yang lain, Max datang menyerangnya. Ternyata di mobil Joe, wanita tadi membantu Furiosa yang sedang kesulitan. Sementara itu, Max bertarung melawan anak buah Joe yang bertubuh kekar. Dengan susah payah, Max berhasil mengalahkan orang itu. Di depan, Furiosa memasang pengait ke wajah Joe dan membuatnya tertarik oleh roda mobil miliknya sendiri. Joe pun tewas di tangan Furiosa. Max kemudian menolong Furiosa yang bergelantungan di belakang. Nux menyuruh semua wanita berpindah ke mobil yang ada di depannya. Nux kemudian mengorbankan dirinya dengan menabrakkan truknya ke bebatuan. Sesampainya di Citadel, Max menunjukkan mayat Joe di hadapan warga yang ada di sana. Semua warga menyambut mereka dan Furiosa pun mendapatkan kepercayaan dari warga untuk mengendalikan Citadel. Dari kejauhan, Max memperhatikan Furiosa. Mereka saling bertatapan seolah ingin mengucapkan perpisahan. Bagaimana menurutmu tentang film Mad Max ini? Seru bukan? Film apa lagi yang cocok untuk direview? Taruh di kolom komentar. Sadeva Review undur diri, sampai jumpa di video lainnya.